Hai sahabat semua, pada video kali ini saya akan membahas mengenai mekanisme pemberhentian presiden dan garis miring atau wakil presiden dan cara menggantinya menurut Undang-Undang Dasar 1945. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar channel ini terus berkembang. Dalam pasal 7A disebutkan, Presiden dan garis miring atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan garis miring atau wakil presiden. Jadi, presiden hanya dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan atau MPR atas usul dari Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu bagaimana mekanismenya? Sekarang kita lihat pasal 7B. Ayat 1 menyebutkan usul pemberhentian presiden dan garis miring atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan garis miring atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan garis miring atau pendapat bahwa presiden dan garis miring atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan garis miring atau wakil presiden. Jadi usul dari DPR tersebut sebelum sampai ke tangan MPR harus disidang lebih dahulu di Mahkamah Konstitusi. Ayat 2. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan garis miring atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan garis miring atau wakil presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat 3. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat 4. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Ayat 5. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan garis miring atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan garis miring atau terbukti bahwa presiden dan garis miring atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan garis miring atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan garis miring atau wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ayat 6.
Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat 30 hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usulan tersebut. Ayat 7. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan garis miring atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Setelah Presiden dan garis miring atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sekarang kita lihat pasal 8. Ayat 1-nya berbunyi, jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Ayat 2. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden. Ayat 3. Jika Presiden dan garis miring atau Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu teman-teman. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng.